itu ditemukan ada orang mengajar di Masjid Umayyah, ulama besar mengajar di Masjid Umayyah, maaf ini mengajar ulama, tapi kalau buang hajat toiletnya dibuka. Kalau buang hajat, ini ulama buang hajat dalam toilet, pintunya dibuka dan dilihat orang umum. Tapi dia mengajar di Masjid Umawi berpuluh-puluh tahun. Ternyata ini agen Yahudi menyamar sebagai ulama. Ternyata Rasulullah SAW tidak mentargetkan manusia itu menjadi intelektual, tapi Rasulullah pernah memberikan definisi orang cerdas. Itu bukan ilmuwan, bukan ulama. Orang cerdas itu bukan ulama, bukan ilmuwan. Orang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Seandainya pemimpin negara itu, pemimpin masyarakat, pejabat itu punya empati, tidak ada korupsi. Orang korupsi itu karena tidak ada empati. Tanya itu. Orang kalau korupsi itu pasti tidak punya sifat empati. Kalau punya sifat empati, dia berpikir kerugian negara berapa, kemiskinan berapa, orang yang menderita berapa, kalau saya korupsi harus menderitakan berapa orang, merugikan berapa uang negara. Pidato tinggalkan huruf A, bisa enggak kita? Baru assalamualaikum, A-nya sudah berapa itu? Itu Sayyidina Ali bisa pidato 6 halaman tidak ada huruf alifnya sama sekali. Itu sangat cerdasnya. Ternyata ada thariqahnya, kecerdasan fuadnya Sayyidina Ali itu. Kenapa Sayyidina Ali punya fuad yang sekuat itu? Ternyata ditemukan dalam kitab Ahmad bin Hanbal. Ini pelajaran seperti ini biasanya yang pelajari orang-orang orientalis, karena diambil kemanfaatannya. Tapi alhamdulillah sekarang ini Allah memberikan teknologi, memberikan sains. Saya pelajari ternyata sains dan teknologi ini adalah bagian dari dalil akli. Bagian dari dalil akli mendukung informasi syariat. Orang bodoh tidak sekolah urut diberi gelar doktor tetap mau, meskipun ilmunya enggak dokter, tapi dipanggil dokter tuh tetap senang, meskipun dokter tuh gelarnya tuh beli gelar dokter tidak urut, tetap senang orang, karena melampaui batas ingin disebut orang berilmu. Ini pedagang menjumpai masjid, adanya begini, dengarkan adanya ini, yang ada di masjid itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna ahla khimsa yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna ahla khimsa yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah. Penduduk Khimsa bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Pedagang ini mikir, kok ada adat seperti ini? Penduduk Khimsa yashhaduna, dia nggak mau asyhadu anna Muhammad Rasulullah karena nanti dia sendiri kan. Kalau Allah dia mau, kalau Muhammad Yahudi kan tidak mau. Maka begitu nyampe kata Muhammad asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia ganti penduduk Khimsa bersaksi Muhammad utusan Allah. Jadi bukan dirinya. Ternyata mengejutkan kesimpulan Al-Quran tentang manusia. Saya baca ini, yaitu kualitas ideologi, kualitas akidah yang rendah. Kualitas akidah manusia rendah. Kemudian kualitas intelektualnya rendah. Kemudian kualitas spiritualnya rendah. Itu kesimpulan Al-Quran. Mengejutkan itu. Maka terobosan seperti kampus-kampus Islam itu sangat dibutuhkan. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah saatnya kajian tafsir pada pagi hari ini dengan mengangkat tema manusia dan Al-Quran, kelebihan dan kekurangan, yang akan disampaikan Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur,
Dan pada kesempatan ini akan dipandu oleh Ustadz Sukijan Notoilah. Kepada beliau berdua waktu sepenuhnya kami haturkan, dan dimohon setelah selesai acara ini kami mohon barokah doa dari Bapak Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim ulama wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang terhormat Bapak Rektor Unisula, Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, dan di sini hadir juga beliau Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Umar Ma'ruf. Yang saya hormati para hadirin baik secara online maupun offline. Wabil khusus ini para teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan rutin kajian tafsir tematik yang dipimpin oleh Kepala Bidang GLC, beliau Ustadz Dr. Sugeng Haryadi. Bapak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dengan beliau Kiai Haji Abdul Qoyum Mansur yang kerap atau akrab disapa dengan Gus Qoyum, tapi di sini saya menyapa dengan Kiai saja karena sapaan Gus itu bagi putra Kiai yang belum menjadi Kiai dan masih muda biasanya, karena beliau sudah Kiai dan sudah sepuh ya, saya menyapa dengan Kiai mawon. Nuwun sewu nih Kiai. Bapak Ibu sekalian, tema pada kali ini adalah ya, pandangan Al-Quran tentang manusia, kelebihan dan kekurangan. Ini adalah tema yang sangat menarik sekali ya, karena manusia ini diciptakan oleh Allah secara spesial ya, bahkan terlepas dari ini hadis sahih atau tidak, tapi ini menarik. Laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak au kama qala, dalam hadis qudsi itu. Jadi salah satu sebab penciptaan alam semesta ini karena diciptakan manusia, maka membahas manusia itu sangat unik dan tiada habisnya. Dan uniknya lagi bisa dikaji dari segi apapun, baik segi ilmiah maupun non ilmiah. Kalau yang non ilmiah ini sudah biasa dikaji oleh siapapun, bahkan orang awam, nuwun sewu Kiai. Dan di forum yang non formal juga, dan biasa dilakukan orang-orang kampung, kajian tentang manusia alias gibah atau rasan-rasan itu, mereka mengkaji orang lain, artinya adalah temanya adalah manusia. Tapi kali ini kita akan mengkaji manusia dari segi ilmiah, dan sumbernya adalah Al-Quran sebagai kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang lain. Maka kami menghadirkan salah satu ulama besar di Indonesia, beliau Romo Kiai Abdul Qoyum Mansur, yang akan membahas tentang pandangan Al-Quran tentang manusia, baik kelebihan dan kekurangannya. Semoga ini nanti bisa membuka wawasan kita untuk lebih menyadari diri kita sebagai manusia. Oleh karena itu, untuk menyingkat waktu dan sekaligus efektivitasnya waktu itu, maka kami persilahkan kepada Romo Kiai untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan.
Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal bayan, allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati saudara kami Bapak Bejo, Rektor Universitas Sultan Agung, para wakil rektor, para dekan, dan hadirin offline maupun online. Alhamdulillah, kami ingin menyampaikan tentang pandangan seorang ilmuwan Islam, Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, tentang esensi terpenting dalam zat manusia yang disebut dengan az-zatul insaniyah. Yang paling terpenting dalam diri manusia diantaranya adalah nafas. Nafas itu bisa diartikan zat manusia, diri manusia, jiwa manusia. Dalam Al-Quran 399 kali kata nafas dalam Al-Quran tentang diri manusia. Ternyata dari kata nafas yang 399 kali, Al-Quran bicara di surat Al-Baqarah ayat 44, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Wahai manusia, apakah kalian memerintahkan kebaikan kepada orang lain dan melupakan dirimu sendiri? Nah, berarti manusia itu punya kelemahan, lupa diri sendiri. Wa tansawna anfusakum. Itu bicara tentang manusia lupa dirinya sendiri. Di sebuah kitab namanya kitab Rikhab fi Tafsir Ar-Raghib karya orang Syria, itu ditemukan ada orang mengajar di Masjid Umayyah, ulama besar mengajar di Masjid Umayyah, mengajar ulama, tapi kalau buang hajat toiletnya dibuka. Kalau buang hajat, ini ulama buang hajat dalam toilet, pintunya dibuka dan dilihat orang umum. Tapi dia mengajar di Masjid Umawi berpuluh-puluh tahun. Ternyata ini agen Yahudi menyamar sebagai ulama. Pernah itu terjadi. Jadi lupa dengan dirinya. Kemudian ada satu buku ensiklopedi tokoh-tokoh kikir di dunia. Namanya kitabnya Al-Bukhala, karya sastrawan Islam Al-Jahid. Al-Bukhala itu kumpulan tokoh-tokoh kikir. Ahli hadis yang kikir siapa? Ahli tafsir yang kikir siapa? Kemudian ahli tasawuf fikih yang kikir siapa? Tapi baiknya jangan dibaca itu. Nanti kita tahu kekurangan para ulama. Kualat nanti itu. Bisa kualat itu ya. Itu karya Al-Jahid namanya. Namanya Al-Bukhala. Jadi lupa dengan dirinya sendiri.
Kemudian tentang nafas yang dalam arti potensi buruknya, inna nafsa la ammaratu bisu, itu nafas memerintahkan keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Surat Yusuf ayat 53. Kemudian Al-Quran bicara lagi wa nahan nafsa anil hawa, menahan nafsu dari keinginannya. Nah, ini nafas yang berpotensi baik, yaitu manusia mengendalikan hawa nafsunya. Dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 40 itu bicara tentang positif nafsu manusia. Wa nahan nafsa anil hawa, manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. An-Nazi'at ayat 40. Ini esensi terpenting dalam diri manusia. Yang kedua, yang terpenting dalam diri manusia adalah akal. Akal itu yang kedua. Ini disepakati oleh para pakar Islam. Yang kedua adalah akal. Akal ini kalau pakar yang disebut ilmu tasyrih, ilmu anatomi tubuh manusia, tapi tidak muslim, berbeda dengan ahli kedokteran tapi muslim. Itu kalau ahli kedokteran Islam ternyata lebih mensepakati bahwa akal itu tidak di otak. Tidak di otak. Karena qulubun yaqiluna biha, bahwa organ yang disebut berakal dalam Al-Quran adalah hati. Di sini Dr. Syauqi Ibrahim dalam karyanya Al-Ijazul Ilmi fil Hadisin Nabawi mengatakan bahwa akal ini sangat berhubungan dengan hati. Kalau otak merekam, tempat rekaman dari hawas panca indera yang ditemukan oleh panca indera masuk dalam otak, tapi yang memahami itu adalah potensi yang ada dalam hati manusia. Maka ada temuan para pakar Islam bahwa ada saraf-saraf yang dalam bahasa Arabnya itu asab, yang dari otak, saraf itu terhubung dengan hati manusia. Jadi hati ini yang tempat memahami, akal. Kemudian kalau otak, binatang pun punya otak, bukan hanya manusia. Tetapi Allah yang maha bijaksana dan maha hikmah telah memasang dua potensi yang berbeda. Kalau otak manusia itu adalah zakaan aklian, kecerdasan akal. Kalau otak binatang, zaka fitri, kecerdasan naluri, insting. Jadi berbeda. Kalau otak binatang, Allah memberikan potensi zaka fitri, kecerdasan insting, pembawaan natural dari Allah Subhanahu wa taala, tapi natural ciptaan Allah. Kemudian kalau otak manusia adalah zakaan aklian, kecerdasan akal manusia. Nah, ini disebut berpotensi baiknya manusia dari akal manusia. Ternyata Rasulullah SAW
tidak mentargetkan manusia itu menjadi intelektual. Tapi Rasulullah pernah memberikan definisi orang cerdas. Itu bukan ilmuwan, bukan ulama. Orang cerdas itu bukan ulama, bukan ilmuwan. Orang cerdas itu orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi kematian. Aneh itu Rasulullah. Kalau orang cerdas, ahli tafsir, ada seorang ahli tafsir, ada tafsir namanya kitab Jannatul Mustaq. Itu tafsir 850 jilid. Dikarang satu orang. Ada seorang ulama besar yang baru wafat, Syekh Amin Al-Harari, mengarang tafsir Hadaiqur Rawh war Raihan 33 jilid. Sekarang ini Pak Bejo ada kitab baru penting sekali tentang ulama-ulama wanita di dunia. Dikumpulkan oleh Profesor Dr. Akram An-Nadwi dari Lucknow. Namanya kitabnya adalah Al-Wafa fi Ahbari Nisa. Itu 43 jilid. Tapi Rasulullah bukan itu. Yang dimaksudkan orang cerdas itu, Rasulullah mendefinisikan orang cerdas itu orang yang mengingat kematian, mempersiapkan diri akan kematian. Jadi ilmuwan tapi tidak stres. Ada satu ensiklopedi namanya Ensiklopedi Oxford, ya, saya baca. Penemu mesin diesel itu kan diesel namanya. Subhanallah. Siapa yang tidak kenal dengan diesel? Itu orang berilmu. Punya zakat aklian, kecerdasan akal yang luar biasa. Sampai sekarang mobil yang pakai solar mestinya diesel. Petani butuh diesel. Tapi orang yang bernama diesel itu sendiri matinya bunuh diri. Nah, berarti gak cerdas ini. Tidak cerdas ini manusia. Pinter ilmuwan tapi matinya bunuh diri. Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan, Janganlah Bersedih, mencatat Ronald Reagan itu terakhir menjelang wafat gangguan jiwa, stres. Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, menjelang wafat hidupnya penuh dengan kebingungan. Karena apa? Tanpa ada nilai agama Islam yang diwariskan Rasulullah SAW. Nah ini jadi akal itu ya. Yang ketiga adalah hati, qalb. Dalam Al-Quran, qalb itu dikaji beberapa kali. Tapi saya mengumpulkan, belum saya bukukan, saya pernah meneliti organ Nabi dalam Al-Quran. Coba belum saya sempurnakan penelitian saya itu tentang meneliti organ-organ Nabi dalam Al-Quran. Ternyata dalam hati, Rasulullah itu mentargetkan hati adalah hati yang khusyuk. Sampai Nabi mengatakan, aku berlindung kepada Allah bin ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa du'ain la yusma', doa yang tidak dikabulkan Allah, tidak didengar Allah, tidak dikabulkan, wa qalbin la yahsya', ya Allah lindungi kami jangan sampai punya hati tidak khusyuk, wa nafsin la tasba', punya perut tidak pernah kenyang, makan terus, punya tubuh tidak pernah kenyang, makan terus, jangan sampai. Nah, berarti Rasulullah itu mentargetkan hati itu khusyuk. Potensi hati manusia yang ditargetkan Nabi adalah khusyuk. Karena apa? Di dunia ini paling nikmat bukan uang, tapi khusyuk. Anda punya uang, gelisah. Kita makan sate ingat musuh, itu tidak nikmat. Tidak nikmat. Kalau kita khusyuk itu nikmat luar biasa. Hidup paling enak itu khusyuk. Dapat gaji khusyuk, gak ada gaji khusyuk, punya rumah khusyuk, gak punya rumah khusyuk.
Tapi jangan teori yang apa itu paralogistik, apa itu paradok ya, apa itu yang mengatakan orang sholat tidak khusyuk lebih baik tidak sholat asal khusyuk. Loh, itu tidak bisa. Itu sama saja dengan orang mengatakan sodakoh tidak ikhlas lebih baik tidak sodakoh asal ikhlas. Mana bisa? Tidak ada orang sodakoh tidak ikhlas. Kalau saya tidak sodakoh tapi ikhlas. Saya pilih nggak sodakoh asal ikhlas. Saya pilih tidak sholat asal khusyuk daripada sholat nggak bisa khusyuk. Tidak mungkin ini. Nah. Jadi hati yang khusyuk. Kemudian Rasulullah dalam satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, manusia surga disebut oleh Nabi manusia raqiqul qalbi. Bahazim Asy'ari memaknai gembeng hatinya, mudah menangis, mudah iba. Kalau orang Jawa apa? Gembeng, betul ya? Gembeng. Itu Bahazim Asy'ari memaknai raqiqul qalbi, gembeng hatinya, mudah iba, bukan cengeng, iba. Mudah iba, mudah menangis, mudah empati. Itu kan luar biasa. Seandainya pemimpin negara itu, pemimpin masyarakat, pejabat itu punya empati, tidak ada korupsi. Orang korupsi itu karena tidak ada empati. Tanya itu. Orang kalau korupsi itu pasti tidak punya sifat empati. Kalau punya sifat empati, dia berpikir kerugian negara berapa, kemiskinan berapa, orang yang menderita berapa, kalau saya korupsi harus menderitakan berapa orang, merugikan berapa uang negara. Karena dia korupsi karena tidak ada empati, dan inilah potensi buruk manusia. Maka yang perlu dikelola oleh manusia yang ketiga adalah hati manusia. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, fuad. Berbeda lagi. Fuad ini dalam Al-Quran disebut 5 kali. Kata fuad 5 kali. Kalau kata afidah dalam bentuk jamak 11 kali. Fuad 5 kali, afidah 11 kali. Ternyata fuad itu para dokter Islam mendefinisikan fuad, saya baca ini. Ini definisinya para dokter Islam mengatakan majmu' malakatil akli, kesatuan daya fikir. Fuad adalah kesatuan daya fikir, wal idrak, dan daya persepsi untuk mempersepsikan suatu perkara, menyerap. Jadi kesatuan daya fikir dan persepsi, wa zikriyatil ahdas, dan memori-memori kejadian, wa tajarib as-sabiqah, dan pengalaman-pengalaman hidup yang lalu. Itu kalau digabungkan jadi satu disebut fuad. Ya, jadi kita punya kekuatan daya fikir, daya idrak, persepsi, kemudian memori kejadian-kejadian sejarah, pengalaman-pengalaman hidup kita ingat. Nah, itu disebut fuad. Maka kalau anak kecil itu belum punya fuad, yang punya hati, fuad belum. Maka dalam perkembangan tubuh manusia, organ yang dipilih oleh Al-Quran, ya, itu perkembangannya itu fuad kalau sudah dewasa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu belum berilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian baru dewasa punya afidah, karena sudah punya pengalaman hidup, sudah punya memori sejarah, sudah bisa berpersepsi,
sudah bisa berpikir. Kesatuan jadi satu itu disebut fuad dan afidah. Al-Quran bicara ini sampai ini ada penting sekali doa supaya manusia cerdas. Bagaimana manusia punya fuad yang cerdas, hati yang cerdas? Ini ternyata ada thariqahnya. Sebetulnya ini mahasiswa baru, dosen mengundang ulama yang khusyuk ya untuk ini satu persatu aja. Jadi begini ceritanya. Sayyidina Ali itu manusia tercerdas di dunia selain Rasulullah SAW. Saya pernah membaca kitab Sayyidina Ali, pidato Sayyidina Ali. Saya punya pidato Sayyidina Ali itu 6 halaman, panjang sekali, spontan tanpa ada huruf alif. Sayyidina Ali diminta pidato spontan, Ali Anda pidato tapi tidak ada huruf alifnya. Itu spontan sampai 6 halaman. Coba kalau kita bisa enggak gitu? Pidato tinggalkan huruf A, bisa enggak kita? Baru assalamualaikum A-nya sudah berapa itu? Itu Sayyidina Ali bisa pidato 6 halaman tidak ada huruf alifnya sama sekali. Itu sangat cerdasnya. Ternyata ada thariqahnya, kecerdasan fuadnya Sayyidina Ali itu. Kenapa Sayyidina Ali punya fuad yang sekuat itu? Ternyata ditemukan dalam kitab Ahmad bin Hanbal. Ini pelajaran seperti ini biasanya yang pelajari orang-orang orientalis, karena diambil kemanfaatannya itu. Nah, ternyata ketika Sayyidina Ali diangkat Nabi menjadi hakim agung di negara Yaman, diangkat Nabi menjadi hakim agung di negara Yaman, Sayyidina Ali matur kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau angkat aku, engkau jadikan aku sebagai hakim agung, engkau utus aku jadi hakim agung di negara Yaman. Saya masih muda dan tidak punya ilmu pengadilan. Loh, ini anehnya. Jadi ketika dikirim itu tidak punya ilmu tentang peradilan, tapi diangkat Nabi menjadi hakim agung di suatu negara. Padahal tidak dididik Nabi secara spesifik jurusan ilmu hukum, enggak. Wa ana hadasus sinni, saya masih muda. La ilma li bil qada, saya tidak punya ilmu pengetahuan tentang pengadilan. Kok bisa diangkat menjadi hakim agung? Ternyata ini ada spiritualnya, ada thariqahnya. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya ke dada Sayyidina Ali. Ke dada Sayyidina Ali diletakkan. Ini transfer ilmu ini. Ini kita cari orang seperti ini sulit Pak. Karena yang transfer jangan-jangan agak berilmu sendiri. Ini kita carinya itu Masya Allah. Sayyidina Ali akhirnya tangan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam, fawadu'a yadahu ala sadri, meletakkan tangannya Rasul meletakkan tangannya pada dada saya, dan Rasul mengatakan, inna waha musabbitun qalbak wahadin fuadak. Ini thariqahnya. Inna waha musabbitun qalbak, Allah akan meneguhkan, menguatkan, menetapkan hatimu, wahadin fuadak, dan memberikan bimbingan fuadaka, fuadmu. Begitu disentuh tangan Nabi dan didoakan Nabi seperti ini, Sayyidina Ali langsung berpengetahuan ilmu peradilan. Luar biasa ini. Nah, kita mungkin tidak bisa ya, mungkin seperti ini dengan doa, tapi setidaknya doa Nabi ini kita pakai. Tangan kita letakkan ke dada dengan membaca inna wa musabbitun qalbak wahadin fuadak. Itu satu persatu harusnya. Tidak bisa dada diwakili orang lain, harus satu persatu. Ya, yang mahasiswi khusus mengundang seorang muslimah yang khusyuk ya, khusyuk yang hafal Quran atau yang ahli ibadah untuk
mengamalkan thariqah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang fuad. Kemudian yang kelima adalah ruh. Kelima adalah ruh. Ruh dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Ini inti manusia. Ruh dalam Al-Quran sebanyak 21 kali. Dari 21 kali ini, ruh itu macam-macam artinya. Ada yang berarti Al-Quran. Ada yang berarti ruh itu ruh jiwa. Ada yang berarti malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, itu malaikat Jibril. Ruh yang bisa dipercaya, itu malaikat Jibril. Banyak artinya. Nah, intinya ruh itu kita tidak mendefinisikan ruh, karena polemik definisi ruh tidak ada ujungnya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu mengarang kitab berjudul Ar-Ruh. Kemudian ada lagi kitab namanya Khadil Arwah Ila Biladil Afrah. Kemudian saya baca lagi karya Tontowi Jauhari, seorang filosof Mesir, mengarang kitab Al-Arwah, sampai ditemukan suatu apotek, Pak Bejo. Apotek itu tidak ada orangnya tapi bisa melayani obat. Yang ngeracik arwah semua. Itu temuannya Syekh Tontowi Jauhari. Ada apotek, orang beli obat dilayani, orangnya nggak ada. Jadi minta obat itu ya mungkin jin atau katanya arwah itu. Namanya kitabnya Al-Arwah. Saya pernah baca, mempelajari kitab Al-Arwah karya Tontowi Jauhari. Itu ada apotek, kalau sekarang dikatakan angker ya, karena tidak ada orangnya bisa melayani obat. Wah, berarti apa itu? Jin atau genderuwo itu ya. Kalau saya kecil saya Pak, saya pernah dikenalkan sama orang kecil saya, itu orang kerjanya menjahit, tapi orang-orang sekitar ngasih tahu ke saya istrinya itu genderuwo. Itu ya entah iya atau enggak, istrinya itu jin. Memang dalam fikih Islam dibahas perkawinan manusia dan jin itu tidak dilegalkan dalam Islam. Perkawinan manusia dengan jin tidak disahkan dalam Islam. Tapi ada penjahit yang pernah disampaikan ke saya, istrinya itu jin. Kalau jahit itu bagus sekali dan cepat. Nah, itu bertenaga jin mungkin. Ini manusia bertenaga jin. Jadi ruh. Ternyata saya baca lagi dalam tafsir Tontowi Jauhari Al-Jawahir, itu ada foto arwah di London. Jadi ada fotografer ya, mengfoto dengan alat teknologi saat itu, ternyata ada arwah yang tampak. Dan itu diabadikan dalam tafsir Al-Jawahir Tontowi Jauhari. Nah, ruh manusia ini yang terpenting adalah meniru ruh Al-Amin, Ar-Ruhul Amin, ruh dalam arti malaikat Jibril yang bisa dipercaya. Kemudian ruh Isa, Nabi Isa diberikan gelar ruh, yaitu waruhum minhu, ruh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini supaya kita punya arwah, punya ruh yang bersih ya. Itu yang kelima. Nah, 5 inilah disebut az-zatul insaniyah, zat manusia, inti zat manusia menurut pandangan dokter-dokter Islam. Nah, kemudian setelah kita bicarakan tentang inti zat manusia, manusia itu sendiri bagaimana? Nanti akan saya bagi menjadi satu tentang insan, yang kedua tentang bashar, nah, karena manusia. Pertama insan. Insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali kata insan dalam Al-Quran. Sedangkan insun 19 kali. Jadi insan
65, Insun 19, Unas itu dalam Al-Quran ada sebanyak 5 kali. Unes tidak ada dalam Al-Quran, adanya di Semarang. Unes dalam Al-Quran tidak ditemukan, adanya di Semarang. Unes ya. Kalau Unes itu tidak ditemukan, adanya Unas. Unas dalam Al-Quran 5 kali. Sedangkan Anasia itu 1 kali dalam Al-Quran. Ternyata saya bagi potensi-potensi baik tentang insan. Al-Quran bicara tentang kebaikan insan. Di surat Ar-Rahman ayat 34, Khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah menciptakan manusia dan mengajarkan bayan kepada manusia. Istilah bayan, Pak Bejo, itu populer sekarang. Itu bayan itu istilah jamaah tabligh. Kalau kita mau itu hasanah, kalau orang Jawa mudar sabdo. Orang Jawa apa? Mudar sabdo. Kalau kiai sepuh-sepuh dulu belum ada istilah pidato mau itu hasanah, nasihat yang akan diberikan oleh Mbah Yai. Itu zaman Belanda, zaman Jepang. Belum ada istilah protokol mengucapkan mau itu hasanah disampaikan kiai, belum. Pakainya nasihat yang akan diberikan oleh kiai ini. Kemudian berkembang di kalangan pesantren, mau itu hasanah disampaikan oleh ulama ini. Kalau dalam kalangan orang Arab adalah taujihat. Kalangan kampus biasanya bukan istilah mau itu hasanah, bukan, ini bahasa komunikasinya, tidak pakai istilah nasihat, tapi taujihat. Itu lebih akademis Islam. Taujihat, maka dulu ada penceramah kampus seperti Said Hawa, itu kan terkenal sebagai khutbah jami'at, ya, penceramah kampus. Kemudian Aid Al-Qarni juga penceramah kampus. Kemudian ya, taujihat. Kemudian kalau zaman di lingkungan jamaah tabligh itu bayan. Bayan itu menjelaskan. Al-Quran mengatakan khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi manusia bisa berbicara dengan jelas, itu adalah suatu kelebihan. Kadang orang berilmu tinggi tapi dalam menerangkan itu sulit difahami. Ilmunya tinggi. Pernah di suatu era abad tertentu ulama itu mengarang kitab bukan mengarang untuk memudahkan, berlomba mengarang kitab sesulit-sulitnya. Ada itu. Saya waktu ngaji ke ayah saya, ini Cung, ayah saya memanggil saya Cung, ini Cung, ini eranya ulama mengarang kitab sesulit-sulitnya. Jadi mengarang kitab itu bangga kalau redaksinya sulit. Itu ada itu. Era tahun berapa itu ya? Satu waktu berapa tahun itu berjalan, ulama mengarang kitab sesulit-sulitnya. Ini perlu sekali karena orang berilmu seperti kita ini, orang yang buku ya, textbook, intelektual buku, intelektual ilmu, itu dengan bahasa wartawan yang dipakai oleh Said Qutb misalnya dalam tafsir fi Dhilalil Quran, itu kita sulit memahaminya karena itu bahasa sukhafi, bahasa jurnalistik dipakai oleh Said Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran, maka sulit difahami. Oleh karena itu potensi manusia yang termasuk yang lebih adalah manusia insan yang diberikan kelebihan menjelaskan sesuatu dengan jelas. Kemudian ada lagi manusia disebut allamal insana ma lam ya'lam. Manusia diberi ilmu yang sebelumnya belum tahu.
Subhanallah. Ilmu yang manusia dulu belum tahu, sekarang tahu. Dalil akli, ini perlu diketahui khususnya yang usuluddin ini ya. Dosen-dosen usuluddin harus tahu. Dalil akli yang dulu pakai filsafat, itu akhirnya kan tanakut, berlawanan dengan akidah Islam. Teologi filsafat, teologi yang jalur filsafat akhirnya akan berlawanan dengan akidah Islam secara garis besar. Tapi sekarang era teknologi itu justru menguatkan informasi syariat Islam. Berbeda. Kalau pakai filsafat, dia malah tidak menerima syariat Islam. Tapi kalau pakai sains, malah menerima Islam. Ini sama-sama dalil rasionya. Ternyata manusia diciptakan oleh Allah, ilmunya berkembang. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberi ilmu kepada manusia yang belum tahu. Dulu orang mengilmiahkan sesuatu dengan filsafat. Kalau filsafat etika, nanti filsafat akidah, filsafat ketuhanan, sampai akhirnya berlawanan dengan syariat. Ada bahayanya. Tapi alhamdulillah sekarang ini Allah memberikan teknologi, memberikan sains. Saya pelajari ternyata sains dan teknologi ini adalah bagian dari dalil akli. Bagian dari dalil akli mendukung informasi syariat. Itu banyak sekali. Nyuwun sewu ini kita buka sekali. Pak Karno ini, Pak Karno, semoga Allah berikan maghfirah ya kepada orang yang sudah meninggal. Tokoh-tokoh kita siapapun kita doakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Karno dulu itu pernah mengatakan kalau membersihkan najis anjing tidak perlu pakai debu, tapi pakai sabun. Ini Pak Karno itu. Akhirnya diprotes oleh Nahdlatul Ulama waktu itu. Diprotes oleh Nahdlatul Ulama, diwakili oleh putra Kiai Siddiq, kalau tidak salah Kiai Mahfud Siddiq atau Abdullah Siddiq, kakaknya Ahmad Siddiq Rais Am NU. Nah, protes ke Pak Karno. Nah, ternyata kalau padahal Pak Karno itu kan ilmuwan, basicnya ilmuwan, tapi mempelajari waktu itu beliau tidak menganalogikan tentang sains dengan syariat. Tapi setelah sekarang ini ternyata debu yang direkomendasikan oleh Nabi itu sangat baik dan sehat untuk menghadapi jilatan anjing. Nah, luar biasa. Ini kan dalil akli yang sekarang, dalil rasio tapi berkembang yang sekarang. Kemudian dialog dengan arwah dulu diperdebatkan, tapi begitu dalil akli berkembang, dengan adanya apa? Teknologi tertentu bisa memfoto arwah, bahkan ada dialog yang dilakukan dengan wasail at-teknologiyah, instrumen-instrumen teknologi yang mendukung kemudian untuk bicara dengan dunia arwah. Sekarang orang baru percaya bahwa cerita-cerita dalam tasawuf, adanya dialog-dialog arwah itu dimungkinkan terjadi, yang dulu diingkari dengan teori filsafatnya. Nah, ini yang saya maksudkan bahwa allamal insana malam ya'lam. Manusia berilmunya berkembang. Nah, yang bisa seperti ini seperti kampus Budi Sula itu.
karena ada teknologinya, ada kedokterannya. Maka ini sebagai dalil akli semua. Kedokterannya, teknologinya, itu dalil akli semua untuk membenarkan informasi syariat. Bukan untuk menolak syariat. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang kemudian manusia dalam pandangan Al-Quran buruknya. Nah, ini buruknya. Nanti pada kesimpulan terakhir sangat memprihatinkan manusia itu. Ini saya masih ada waktu 1,5 jam sampai 2 jam mengulas tentang manusia ini ya. Karena manusia dalam ayat-ayat kana, saya baca ini, semua ayat kana ini tentang manusia. Coba didengarkan. Manusia dalam pandangan insan dalam pandangan Al-Quran dengan redaksi wa kanal insanu ajula. Manusia adalah sukanya tergesa-gesa, pengennya itu cepet sugih, duwe omah, mobil akeh, gaji akeh, ora tau loro, badi terus, untung terus, kepenak terus, gak tau metu duite, gak tau loro. Itu kesukaan manusia, tergesa-gesa. Wa kanal insanu ajula. Kemudian wa kanal insanu kafura. Manusia itu suka mengingkari nikmat. Tidak ingat jasa orang lain. Subhanallah, tidak ingat jasanya gurunya. Lupa dengan kiainya. Sowan ke kiai itu kalau sudah rugi, sudah bangkrut, lama tidak pernah sowan kiai, begitu dagangannya hancur, rumah tangganya kucar kacir, baru sowan kiai. Kalau sukses lupa kiai, kalau pas gagal usahanya sudah rumpet, baru sowan kiai. Wa kanal insanu kafura. Manusia itu mudah mengingkari nikmat. Kemudian Al-Quran wa kanal insanu qatura. Manusia itu suka mempersempit dirinya, mempersempit rezekinya, mempersempit nafkahnya. Kemudian wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia adalah suka membantah. Ini kan buruk semua. Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia suka membantah. Innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia condongnya melampaui batas. Coba Anda buktikan saja. Orang kalau punya gawe mantu di Jawa, di tetangga kita, di masyarakat kita, mantukan anaknya, menikahkan anaknya, condongnya itu melampaui kemampuan atau di bawah kemampuan. Melampaui. Hutang-hutang. Ya kan? Orang punya gawe itu kan. Orang beli mobil, beli kendaraan, itu condongnya melampaui kemampuan atau di bawah kemampuan. Condongnya melampaui kemampuan, buktinya kredit. Ya kan? Berarti innal insana layadgha. Sesungguhnya manusia itu mudah melampaui batas. Orang bodoh tidak sekolah urut diberi gelar doktor tetap mau, meskipun ilmunya enggak dokter, tapi dipanggil dokter tuh tetap seneng, meskipun dokter tuh gelarnya itu beli gelar dokter tidak urut, tetap seneng orang, karena melampaui batas ingin disebut orang berilmu. Nah, orang tidak kaya tapi disebut kaya raya, itu tetap senang. Innal insana liyadgha. Sesungguhnya manusia mudah melampaui batas. Kemudian wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu mudah dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Itu insan semua dalam tema tidak baik. Dalam tema tidak baik. Nah, saya contohkan ini. Ilustrasi kasus ini ya. Ilustrasi kasus
ada seorang ahli tafsir yang masih hidup sekarang. Itu bagus sekali. Kalau itu dikaji untuk akademik luar biasa. Sekarang masih hidup. Profesor Dr. Muhammad Rotib An-Nablusi. Itu punya tafsir An-Nablusi 14 jilid. Saya punya di rumah. Ingat saya 14 jilid. Beliau mengkaji Asmaul Husna itu sampai 4 jilid besar. Asmaul Husna itu 99 nama Allah itu dikaji sampai 3 jilid besar. Di situ saya baca tentang kajian Asmaul Husna beliau, bahwa di Damaskus ada seorang dokter Tabibun Nisa'i, dokter wanita. Itu bahasa Arabnya dokter ginekologi. Ginekologi ilmu kedokteran khusus penyakit-penyakit sistem reproduksi wanita. Itu namanya dokternya Tabib Nisa'i, dokter yang menangani kasus-kasus kewanitaan. Itu pernah 70 tahun yang silam di negara Damaskus ada dokter yang paling top di negara itu. Ini kasusnya kita perhatikan. Ternyata dokter ini, Masya Allah, kurang manusiawi. Dia tidak mau mendatangi pasien yang di rumah, kecuali harus disediakan kendaraan pulang pergi dan sejumlah uang lira emas. Uangnya pakai lira. Lira itu uang Itali dulu. Itali kan ya? Uang lira. Pakai lira dahab emas. Jadi dokter ini mahal sekali. Mau saya datang, padahal senegara Damaskus ini dokter yang paling top satu negara itu. La yujadu fi Dimasqa ghairuh. Tidak ditemukan di Damaskus kecuali itu. Bukan senegara ya, sekota Damaskus. Saya ralat, sekota Damaskus. Suatu ketika ada orang miskin, anggota keluarga wanita itu punya penyakit, harus mendatangkan dokter ini, tapi tidak punya uang karena keluarga orang miskin, sampai menjual tempat tidur. Masya Allah, sampai ia turun libai'il firas, terpaksa menjual tempat tidur karena untuk mendapatkan sejumlah uang lira emas dan ongkos sewa transportasi antar jemput dokter tadi. Akhirnya dokter itu didatangkan, dikasih uang lira emas dan antar jemput. Tapi dengan terpaksa orang miskin itu menjual kasur tidurnya, lempek tidurnya, tempat tidurnya. Apa yang terjadi? Dokter ini setelah mengalami, dia ketika menangani orang kaya tidak kualat. Ketika menangani orang kaya tidak kualat ya. Tapi karena terhadap pasien miskin, dia tidak ada rasa kasih sayang. Ini dokter langsung begitu nyampe rumah, tidak lama kemudian mengalami lumpuh separuh tubuhnya. Kelumpuhan separuh tubuhnya. Dan baunya tidak enak. Oleh istrinya ditempatkan di rumah bawah tanah. Itu sampai sekarang rumahnya masih di kota Damaskus. Rumah kenangan dokter ini. Rumah paling aneh sekota Damaskus. Dan rumah yang bangunan terlangka di dunia, termasuk bangunan langka. Wa huwa min andaril abniyah, termasuk desain rumah yang langka. Itu rumahnya dokter ini di Damaskus. Akhirnya dia dimasukkan oleh istrinya di ruang bawah tanah. Orang kaya sekali. Istrinya kalau ngantarkan makanan lewat orang, tidak mau dekat dengan suaminya karena baunya tidak enak.
Apa yang terjadi ini? Ini akibat lam yakun hadat tabib. Dokter ini yarhamul mar'atal faqirah, tidak menyayangi, tidak ada rasa empati dengan wanita miskin. Itu berbahaya sekali. Nah, ini berarti manusia yang mengingkari nikmat Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah sampai memaksa orang tidak punya itu menjual tempat tidurnya untuk memberi sejumlah uang kepada dokter tersebut. Nah, ini ilustrasi tentang keburukan manusia. Kemudian bashar. Nah, bashar ini sekarang. Insan sudah, sekarang bashar. Bashar itu manusia yang kelihatan kulitnya. Jadi kalau akal itu tidak disebut bashar. Manusia zat tadi, mulai akal, kemudian ruh, kemudian hati, kemudian fuad, itu tidak termasuk bashar. Bashar itu yang kelihatan itu. Wajah kita kelihatan, tangan kita, kaki kita, kulit kita, itu bashar namanya. Manusia dalam arti bashar. Dalam Al-Quran 36 kali manusia disebut bashar, 36 kali disebut basyaraini 1 kali. Bashar 36 kali, basyaraini 1 kali. Ternyata dalam Al-Quran ini, bashar dalam Al-Quran adalah tentang penciptaan manusia. Allah berfirman di surat Al-Furqan ayat 54, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Itu kalau khutbah nikah pasti dibaca, ya kan? Kalau khutbah nikah kan dibaca ya, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari mani, dari sperma. Kemudian tentang bashar itu yang diingatkan adalah tauhid. Di surat Al-Kahfi ayat 110, tema bashar mengingatkan tauhid. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Ini bashar mengingatkan tauhid. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan, sesungguhnya saya Muhammad adalah manusia yang kulitnya secara luar, secara visual seperti manusia biasa, tapi ada spesifik khosais, kelebihan Nabi SAW. Yuha ilayya, aku diberi wahyu oleh Allah, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kamu sekalian adalah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti bashar dalam tema baik. Dalam Al-Quran bashar dalam tema baik, ada dalam tema baik, yaitu tauhid kepada Allah. Kemudian manusia disebut normal, itu disebut basyaron sawiyah. Manusia disebut manusia normal secara fisik, itu tidak disebut insan sawiyah. Meskipun dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi ketika membicarakan bashar sawiyah, bukan insanan sawiyah, tapi basyaron sawiyah, yaitu manusia yang normal. Berarti disebut normal itu karena kulitnya, fisiknya itu sempurna, tidak ada kelainan. Nah, itu disebut basyaron sawiyah, manusia yang sempurna secara fisik, tidak ada kelainan, disebut basyaron sawiyah. Nah, bagaimana ini masalah ini? Begini, teori Jawa itu sangat benar. Orang Jawa itu sangat benar. Jangan disepelekan apa kata orang-orang tua kita. Kalau hamil, ojo mikir sing aneh-aneh. Itu penting sekali. Nek hamil, jangan mikir yang enggak, ojo eling musuh, ojo delok kecelakaan. Iya kan? Ada kecelakaan tuh kalau orang tua kita, orang hamil, jangan lihat,
Ada orang kecelakaan, ada orang cacat lewat, ojo delok, doakan yang baik, tapi gak usah didelok. Nggak iling-ilingan. Itu ternyata ya. Karena apa? Basyaron sawiyah itu, manusia punya organ sempurna, itu saya baca dalam tafsir Tontawi Jauhari, namanya tafsir Al-Jawahir. Itu ada majalah Brazil, ada majalah di negara Brazil mengangkat berita ada orang yang bekerja di minyak, perminyakan, yaitu di Meksiko. Orang kerja di industri minyak di Meksiko. Istrinya hamil. Nah, ini orang kerja di Meksiko dengan gaji yang luar biasa ya, karena perminyakan. Petrol ya berarti ya, petrol ya, perminyakan. Nah, orang ini datang menunggui istrinya di rumah sakit untuk persalinan, kelahiran. Istrinya di dalam kamar untuk kelahiran, suaminya di luar. Dokternya keluar menyampaikan kepada suaminya, "Bapak jangan kaget ya, saya bawakan anaknya dari istri Bapak, saya bawa sekarang ini, saya tutup ya. Tapi Bapak harus dengan tenang ya menghadapinya." Begitu dibuka ternyata kata berukuran 65 cm. Kata itu berukuran 65 cm. Kan besar loh, setengah meter lebih. Itu kata apa itu? Jarang kan kita menemukan kata ukuran 65 cm. Suaminya bertanya kepada dokter, "Ini siapa Bu? Ini siapa ini Pak Dokter ini?" "Ini anakmu, lahir dari perut istri Bapak." Loh, anak saya berupa kata? Iya. Ternyata ini suatu kejadian langka kan, manusia melahirkan apa, seekor kata. Itu kan langka sekali. Teorinya gimana itu? Teori reproduksinya gimana itu? Tapi itulah keajaiban ciptaan Allah. Tapi itulah takdir Allah. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya, ilmuwan tidak bisa menjangkaunya. Ternyata orang Jawa itu luar biasa, orang Indonesia khusus. Ada ojo mikir sing aneh-aneh, itu ternyata benar. Ternyata akhirnya didatangkan para pakar saraf. Pakar saraf didatangkan, dokter-dokter ahli saraf di bank. Kemudian wanita ini dipanggil, dihadapkan dokter-dokter saraf untuk dipelajari kok bisa wanita ini melahirkan seekor kata. Ternyata semalam sebelum kelahiran, hanya berselang semalam. Coba ini, berarti kan selama 9 bulan itu masih janin manusia, ya. Tapi semalam perempuan ini cerita di hadapan para dokter saraf, "Tadi malam wajah saya itu ada benda berjalan di atas wajah saya raba-raba, ternyata kata. Jadi ada kata merambat di wajah saya. Saya kaget dan takut sekali. Jadi semalam itu saya hanya perasaan takut dengan kata. Memori saya hanya berpikir kata. Sudah lupa dengan bayi saya. Hanya semalam. Semalam itu saya hanya mikir kata. Tidak mikir yang lain. Begitu paginya persalinan kelahiran, lahir kata. Ini bukti. Kemudian ditambah dengan teorinya Ali Al-Khawas. Ali Al-Khawas itu mengatakan bahwa kenapa
Nabi Yahya tidak mau kawin, tidak nikah. Seorang nabi yang salih tapi tidak nikah. Karena ibunya Nabi, ayahnya Nabi Yahya ini pengagum Maryam. Teorinya begitu. Maryam kan tidak menikah. Ibu Nabi Isa alaihissalam kan tidak menikah. Ayahnya Nabi Yahya yaitu Nabi Zakaria itu pengagum Maryam. Tiap hari itu pokoknya memorinya Nabi Zakaria itu mengagumi siapa? Maryam sebagai seorang wali wanita yang luar biasa. Nah, karena pikirannya itu di banyak pengagum Maryam, maka anak yang lahir ini dari hasil reproduksi Nabi Yahya, Nabi Zakaria dengan istrinya, maka yang lahir adalah seorang anak yang punya kesamaan dengan sifat manusia yang dikagumi oleh Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya, yaitu Siti Maryam. Nabi Zakaria pengagum Siti Maryam. Begitu lahir anaknya ada kesamaan. Sifatun yusbihu sifataha, sifatun tusbihu sifataha. Ada sifat yang ada kemiripan dengan Maryam. Karena apa? Karena hubungan Nabi Zakaria dengan istrinya sampai proses reproduksi, sampai melahirkan Maryam, sampai melahirkan Nabi Yahya. Nabi Zakaria ini pengagum Maryam, maka lahir ada kesamaan. Oleh karena itu dianjurkan para ulama kalau menggauli istri itu niatkan memori kita mengingat siapa. Kalau mengingatnya itu penyanyi, maka bayinya lahirnya itu ahli nyanyi. Iya. Kalau mengingat, sampai ada kitab menjelaskan kalau bisa sebelum menggauli istri mengingat membaca akhlaknya Imam Syafi'i. Iya. Sebelum menggauli istri, sebelum menjima istrinya, supaya kedua wanita ini membaca sirahnya orang-orang soleh, yaitu supaya mengagumi dalam otaknya itu memorinya adalah Imam Syafi'i, bukan erotiknya ya, tapi memori kesolihan itu yang dikagumi siapa figurnya? Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama-ulama besar, kehebatan Bahazim Asy'ari, misalnya seperti itu. Nah, itu diingat-ingat, maka nanti bayi yang lahir akan ada kesamaan sifat dengan manusia yang dikagumi. Itu tentang manusia. Ini yang disebut basyaron sawiyah. Teorinya begitu. Basyaron sawiyah. Kemudian yang ketiga nas. Insan sudah, basyar sudah, kemudian nas. Dalam Al-Quran, nas itu manusia-manusia disebut 241 kali. Banyak sekali ya. Ini kalau kita terangkan semua, berapa tahun ini? Harus berapa tahun kita menyampaikan kuliah tentang nas saja, karena nas saja dalam Al-Quran adalah 241 kali. Ternyata ayat wa minan nas dan faminan nas, saya teliti, saya sendiri yang melakukan penelitian. Wa minan nas, dan di antara manusia, faminan nas, maka di antara manusia itu 12 kali. Dari 241 kata an-nas yang artinya manusia, 241 kali, 241 kali, yang redaksinya wa minan nas, dan di antara manusia, faminan nas, maka di antara manusia itu 12 kali. 12 kali itu yang baik cuma 2 kali. Yang 10 buruk semua. Tentang tema buruk manusia. Faminan nas wa minan nas sebanyak 12 kali, itu tema baiknya cuma berapa kali? 2 kali. Tema buruknya berapa? 10 kali. Di antaranya
tentang orang hipokrit, orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Al-Baqarah ayat 8. Dan di antara manusia ada yang mengaku iman sebetulnya tidak beriman. Nah, buruk. Ini orang munafik. Kemudian pengikut politeisme, musyrik. Pengikut faham politeisme, yaitu orang musyrik. Wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andada. Al-Baqarah ayat 165. Ini menerangkan di antara manusia orang musyrik, buruk lagi. Al-Baqarah ayat berapa? 165. Kemudian di antara manusia yang menyembah pada Allah dengan keraguan-raguan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Menyembah Allah dengan keraguan-raguan. Kalau pas punya uang, sholatnya sergap, pas nggak punya uang, nggak pernah sholat. Atau kebalikannya. Kalau pas menderita, istiqomah beragama Islam. Kalau pas bahagia, agama Islam. Kalau pas menderita, keluar dari Islam. Nanti kalau punya uang lagi, kembali ke Islam lagi. Kalau pas miskin, tinggalkan Islam lagi. Nah, itu ada orang seperti itu. Nah, ini disebut mayya'budullaha ala harfin. Kalau pas kaya, ikut Islam. Kalau pas miskin, keluar dari Islam. Ini orang disebut di surat Al-Hajj ayat 11, yaitu orang yang skeptis. Jadi orang hipokrit disebut ayat 8 surat Baqarah, oleh orang politeisme 165 surat Al-Baqarah, orang skeptis surat Al-Hajj ayat 11. Buruk semua 10 kali. Yang baik hanya berapa? 2 kali, yaitu diantaranya surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya, menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Nah, ini yang baik. Nah, coba perbandingannya nggak imbang. Ini luar biasa. Ternyata nanti konklusinya bagaimana tentang manusia ya. Ternyata menyedihkan tentang manusia itu. Nah, ini perlu sekali ini ya dalam pandangan Islam. Maka Islam sampai terakhir tema manusia itu buruk. Minal jinnati wan nas. Terakhir manusia adalah tema yang buruk. Minal jinnati wan nas. Bahkan rumah tangga terakhir dalam Al-Quran, rumah tangga yang buruk. Tabbat yada abi lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu rumah tangga yang buruk. Suaminya buruk, istrinya buruk. Bahkan terakhir surat Al-Falaq tentang manusia yang dengki, penyihir. Dan terakhir lagi tentang surat An-Nas, yaitu tentang penyakit waswas yang bersumber dari setan, minal jinnati wan nas. Luar biasa itu tentang manusia. Ternyata ada sudah tadi tentang An-Nas ya 241. Nah, ada kejadian ya di satu peristiwa ya, satu peristiwa ini ya. Nah, di satu kejadian yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Rotib An-Nablusi, sama dengan tadi, menceritakan ada orang kaya raya, pengusaha Pak Bejo. Putrinya itu dilamar insinyur, tapi ayahnya kaya raya, pendapatannya jauh di atas insinyur. Putrinya dilamar insinyur yang pendapatan insinyur itu dahlu muhandis. Income-nya, pendapatannya itu ya ukuran insinyur, tidak ukuran pengusaha. Akhirnya oleh ayahnya ditolak dengan sombong dan menghina insinyur itu. Subhanallah. Putrinya dilamar insinyur, sudah ditolak, insinyurnya dihina-hina karena bukan orang kaya. Tidak lama kemudian perusahaan itu bangkrut.
sampai tinggal menyisakan hutang yang harus diselesaikan oleh pengusaha tadi. Akhirnya pengusaha itu berpikir ulang, bagaimana ini perusahaan saya hancur, utang saya menumpuk. Insinyur itu tidak patah hati, melamar yang kedua kalinya. Melamar putri pengusaha itu yang kedua kalinya. Tapi yang kedua ini diterima karena perusahaannya sudah hancur, sudah tidak lagi menjadi orang kaya. Ketika menjadi orang kaya, insinyur itu ditolak. Ketika sudah tidak menjadi orang kaya, insinyur ini diterima. Begitu diterima, subhanallah, insinyur inilah yang membangunkan perusahaannya. Dikelola oleh insinyur ini dan mertuanya menjadi karyawannya. Mertuanya menjadi karyawan menantunya. Terbalik. Dibalik oleh Allah. Karena apa? Inilah manusia yang sombong, akhirnya dibalik oleh Allah. Ini diceritakan oleh Dr. Rotib An-Nablusi ketika menceritakan, mengkaji asma Allah Al-Jabbar. Hanya Allah lah yang berhak maha sombong, yang lainnya tidak boleh sombong. Hanya Allah yang boleh sombong, Al-Jabbar. Itu diceritakan oleh Rotib An-Nablusi. Sudah terakhir ya. Kemudian kesimpulan Al-Quran tentang manusia. Ternyata Al-Quran tidak mendata statistik manusia. Jumlahnya seluruh manusia di dunia berapa, tidak disebutkan. Berapa perempuan di dunia tidak disebutkan oleh Al-Quran. Berapa laki-laki di dunia tidak disebutkan oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran bicara tentang sifat-sifat manusia secara mayoritas. Ternyata mengejutkan kesimpulan Al-Quran tentang manusia. Saya baca ini, yaitu kualitas ideologi, kualitas akidah yang rendah. Kualitas akidah manusia rendah. Kemudian kualitas intelektualnya rendah. Kemudian kualitas spiritualnya rendah. Itu kesimpulan Al-Quran. Mengejutkan itu. Maka terobosan seperti kampus-kampus Islam itu sangat dibutuhkan. Bagaimana mencetak manusia dengan kualitas akidah yang kuat, kualitas intelektual yang tinggi, kualitas spiritual yang luar biasa. Karena Al-Quran menyimpulkan manusia, saya baca ini, satu, walakinna aksaron nasi la yu'minun, dan tetapi kebanyakan manusia di muka bumi, terbanyak dari manusia di muka bumi, la yu'minun, tidak beriman. Nah ini jelas, ini kesimpulan Al-Quran. Jadi manusia mulai zaman Adam alaihissalam sampai kiamat yang beriman tetap lebih sedikit. Walakinna aksaron nasi la yu'minun, dan lebih banyaknya, tetapi lebih banyaknya manusia di muka bumi tidak mau beriman. Berarti rendah kualitas akidahnya. Yang kedua, walakinna aksaron nasi la yashkurun. Walakinna aksaron nasi la yashkurun, dan tetapi lebih banyaknya manusia tidak bersyukur. Kualitas spiritualnya rendah. Yang ketiga, walakinna aksaron nasi la ya'lamun, dan kebanyakan lebih banyaknya manusia adalah tidak berilmu. Kualitas intelektualnya juga rendah. Nah ini yang kita prihatin ya, sampai Al-Quran memberikan konklusi seperti ini, walakinna aksaron nasi la yu'minun, kebanyakan manusia itu, mayoritas manusia tidak beriman, mayoritas manusia tidak bersyukur, mayoritas manusia tidak berilmu. Maka dibutuhkanlah pondok pesantren, perguruan tinggi Islam untuk bagaimana mencetak
supaya berkualitas intelektualnya, berkualitas spiritualnya, berkualitas akidahnya. Itu hanya kita umat Islam yang tolong membantu bekerja sama antara ulama dan ilmuwan dan pengusaha-pengusaha muslim, bagaimana melahirkan manusia-manusia yang paling tidak sesuai dengan harapan umat, menjadi manusia terbaik yang bermanfaat untuk umat dengan keterbatasan, tapi tidak sampai tidak berilmu, tidak beriman, tidak bersyukur. Jangan sampai. Ini kesimpulan Al-Quran. Maka ada satu kitab. Kitab ini adalah kitab apa ya? Saya dulu ngaji ke ayah saya, namanya kitabnya itu Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf. Itu sastra untuk magister. Kalau di Al-Azhar magister itu S berapa itu? S2, sama dengan kita. Sama ya? Sama ya? Itu saya baca penelitian magister. Ya, namanya kitabnya Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf. Ya, itu saya dulu ngaji ke ayah saya kitab ini. Ke ayah saya, kalau pagi saya ngaji ke ayah saya bersama kitab-kitab yang lain, ya, yaitu biasanya sastra Arab tuh saya ngaji jam 11 biasanya sastra Arab, mulai dari surat-surat raja-raja Islam, ya Al-Aghani, saya dulu ngaji ke ayah saya juga, Al-Aghani itu kumpulan surat-surat penting tokoh-tokoh Islam. Kemudian nyanyian Al-Aghani, Abul Faraj Al-Asfahani. Kemudian Subhul Asa, yaitu tentang surat-surat raja-raja, itu ada di situ. Al-Aghani itu lagu-lagu karya Abul Faraj Al-Asfahani. Nah, di situ di kitabnya Al-Mustadraf fi kulli fannin mustadraf diceritakan ada pedagang itu datang di kota Himso. Kota Himso itu masuk Syria. Di kota Himso. Kalau sekarang apa namanya Himso itu transitnya? Hamas. Apa itu? Iya, Himso itu Hamas. Kota Hamas. Atau lainnya? Apa? Aleppo ya, Aleppo. Kalau tidak salah Aleppo, kota Himso itu. Nah, ini pedagang menjumpai masjid, adanya begini, dengarkan adanya ini ya. Yang ada di masjid itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna ahla Himsa yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah. Wa anna ahla Himsa yashhaduna anna Muhammadan Rasulullah. Penduduk Himsa bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Pedagang ini mikir, kok ada adan seperti ini? Akhirnya pedagang ini lari ke masjid, penasaran, adanya kok aneh seperti ini. Masuk ke masjid, ikut jamaah, lihat jamaahnya, yang imami itu kakinya diangkat satu. Yang imami dalam masjid itu kakinya diangkat satu, yang satu penuh dengan kotoran. Aneh lagi, yang adzan sudah aneh, yang imamnya apa? Kakinya diangkat satu, ya, karena yang satu itu berlumuran kotoran, tinja. Jadi yang imam itu kaki yang satu berlumuran tinja, yang satu dipakai diletakkan di lantai, yang satu diangkat berlumuran tinja. Dia ngimami. Lebih kaget lagi ini, imamnya kok begini? Akhirnya menemui bendahara masjid. Ternyata di kantor masjid itu bendaharanya apa? Perutnya ada Qur'annya, jualan homer di masjid.
Aneh lagi itu. Ini ada di kota mana? Aleppo. Jualan khamr. Kaget lagi loh. Imamnya sudah aneh. Yang ada juga aneh, imamnya aneh. Sekarang bendahara masjidnya bawa Quran di perutnya dan menjual apa? Minuman keras terbuat dari anggur. Sudah ya? Akhirnya orang ini nggak terimalah, ingin melaporkan ke hakim, hakim qadhi. Qadhi itu kalau di sana berkuasa ya, menurunkan imam, mengatur siapa imamnya, siapa imam sholat, siapa muadzinnya. Pokoknya yang kuasa di situ qadhi, hakim di situ. Akhirnya orang ini lari-lari menemui hakim di kota itu. Begitu ketemu hakimnya, hakimnya sedang melakukan homoseks dengan laki-laki. Kaget lagi. Loh kok jagal semua ini satu. Akhirnya dia kesimpulan, qalaballahu Himsa. Allah telah membalik kota Himsa ini. Hakimnya cerita, kamu kaget ya? Iya, saya kaget. Jangan kaget. Kenapa muadzinnya seperti itu? Karena muadzin yang asli itu sedang sakit. Sekarang kita cari muadzin yang suaranya bagus, ketemunya orang Yahudi. Yang ada tuh Yahudi tadi. Yang ada tadi itu orang Yahudi, karena suaranya bagus kita sewa. Maka adanya tidak benar. Penduduk Himsa yasyaduna, dia nggak mau asyhadu anna Muhammad Rasulullah karena nanti dia sendiri kan. Kalau Allah dia mau, kalau Muhammad Yahudi kan tidak mau. Maka begitu nyampe kata Muhammad asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia ganti penduduk Himsa bersaksi Muhammad utusan Allah, jadi bukan dirinya. Nah ini, itu muadzinnya Yahudi. Dah ya. Kemudian imamnya itu kok kotor kakinya. Iya, karena tadi itu adzan ngepres waktunya, sudah habis waktunya, imamnya tergesa-gesa, kakinya kena kotoran tinja, langsung masuk masjid. Lah bendaharanya masjid itu kok jualan minuman keras? Iya, karena masjid itu punya kebun anggur. Untuk merawat masjid, masjidnya memproduksi minuman keras. Loh, aneh lagi. Jadi masjidnya itu punya kebun anggur. Hasilnya itu ekonomi masjidnya itu ditopang oleh anggur. Nah, supaya dapat uang banyak, masjid dikelola oleh bendahara memproduksi minuman keras dari anggur untuk menghidupi masjid. Masya Allah. Jadi semua aneh. Itu pernah terjadi di Himsa. Bayangkan ini jelas. Walakinna aksarun nasi la yu'minun, walakinna aksarun nasi la yashkurun, walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang manusia, bahwa manusia baik dan buruk, tetapi natijah Al-Quran ternyata manusia itu lebih banyak yang tidak beriman, lebih banyak yang tidak bersyukur, lebih banyak yang tidak berilmu. Itulah tugas kita, para ulama, para ilmuwan, para pesantren dan akademisi Islam, sangat bertanggung jawab untuk bagaimana melahirkan umat Islam, mencetak umat Islam ini berkualitas akidahnya, spiritualnya, dan berkualitas intelektualnya. Ya. Terakhir dari kami adalah tentang pidato Sayyidina Ali yang terkenal dengan Nahjul Balaghah. Kita orang Sunni, saya Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah, tetapi meskipun kita
meskipun saya bukan pengikut Syiah, tapi Nahjul Balaghah ini ada beberapa yang kalau itu memang nasihat yang bagus, tetap kita ambil ya, nasihat yang bagus ya. Dalam syarahnya Nahjul Balaghah, kalau tidak salah yang mengarangnya itu Ibnu Abil Khudaid, Ibnu Abil Khudaid atau Ibnu Abil Hadid ya, saya lupa. Saya dulu mengaji syarah Nahjul Balaghah. Ayah saya Sunni, beraliran Asy'ari Maturidi, saya juga ikut Sunni Asy'ari Maturidi, tapi saya dulu ngaji ke ayah saya, juga ngaji tafsir Fathul Qadir Zaidiyah, juga tafsir Nahjul Balaghah juga ngaji. Nah, Sayyidina Ali itu kalau diceritakan di syarah Nahjul Balaghah jilid 20 halaman 461, Sayyidina Ali itu kalau bulan Ramadan, Masya Allah, memberi buka orang-orang itu dengan daging, tapi Sayyidina Ali tidak ikut makan bersama mereka, makan daging. Jadi yang enak-enak disuguhkan oleh Sayyidina Ali. Pas Ramadan itu disuguhkan makanan, menu-menu daging untuk orang-orang, tapi Sayyidina Ali sendiri tidak ikut makan daging itu bersama mereka. Setelah mereka makan, Sayyidina Ali pidato. Nah, ternyata orang Indonesia ada apa, kuljum, kuliah 7 menit, ada kultum, ada kuljum atau kultum ya, kultum, ada kajian Ramadan, habis apa itu ceramah, habis berbuka puasa, itu ternyata Sayyidina Ali sudah melakukan ya. Dalam pidatonya Sayyidina Ali di sini dijelaskan, i'lamu anna milaka atau malaka amrikum ad-din, ketahuilah kamu sekalian bahwa tiang perkara kamu sekalian adalah agama, satu agama. Wa ismatakum at-taqwa, dan yang untuk menjaga kamu sekalian adalah ketakwaan. Wa zinatakum al-adab, dan sesungguhnya yang menghiasi kamu sekalian adalah etika. Yang menghiasi kamu sekalian adalah etika. Wa khusuna a'radikum al-khilmu, yang menjaga benteng kehormatanmu adalah sifat lapang hati. Itu adalah benteng-benteng kehormatan manusia adalah sifat lapang hati. Ini pesan yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi manusia yang baik indallah, baik indannas, baik di sisi Allah, baik di sisi manusia, dan tidak menjadi setan manusia atau manusia dari manusia, atau menjadi setan manusia yang disebut minal jinnati wan nas. Allahumma akhnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abah Haji Qoyum Mansur yang telah memaparkan dengan detail sekali tentang konsep manusia di dalam Al-Quran, baik kekurangan dan kelebihannya. Tapi mohon maaf karena beliau ini sudah ada acara lain, maka sesi tanya jawab kami buka pada kesempatan yang akan datang di pertemuan yang insya Allah akan rutin ini, insya Allah rutin nanti, insya Allah. Jadi mohon maaf sekali, dan kesimpulan tadi sudah dibahasakan beliau. Saya ulang kembali bahwa ternyata Al-Quran tidak mendata statistik manusia, tetapi Al-Quran berbicara tentang sifat-sifat manusia secara keseluruhan. Yang kualitas akidah manusia itu dikatakan rendah, tidak intelektual dan spiritualnya pun rendah. Maka kampus Islam harus melakukan terobosan-terobosan untuk mengoptimalkan potensi-potensi baik manusia tersebut, sehingga menjadi kaum minoritas yang bersyukur, yang memiliki pengetahuan intelektual serta bersyukur, dan menjadi manusia yang cerdas, yaitu manusia yang mengingat kematian. Baik, terima kasih telah pemirsa telah mengikuti kajian ini dengan baik.
Kami sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa acara. Bapak, Ibu, hadirin semuanya yang kami hormati, demikianlah acara kajian tafsir yang telah kita ikuti bersama. Banyak ilmu yang kita dapat yang telah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Semoga ini menjadi bekal dan wawasan bagi kita. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.